Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Syafitri, NIM 2000-2004. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mata kuliah Komunikasi Organisasi di bawah bimbingan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar komunikasi, fungsi komunikasi, dan jenis komunikasi. Dari ketiga tersebut, bahwa konsep dasar, fungsi, dan jenis itu mencakup dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Konsep dasar komunikasi. Secara umum, Big Tyson sekitar abad 1920 sampai 1972. Beliau menyatakan bahwa mustahil bagi kita seorang manusia tidak melakukan komunikasi dalam keseharian. Bahkan mulai dari dalam kandungan dulu kita sekalipun. Dan apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Von Gleinit pernah berpendapat bahwa organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama, dan sekelompok orang yang saling bergantung, saling berkaitan, dan sekelompok orang yang saling bergantung, saling berkaitan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Ada 4 jenis fungsi yang tercakup dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah komunikasi informatif, yang kedua adalah komunikasi regulatif, yang ketiga adalah komunikasi persuasif, dan yang keempat adalah komunikasi integratif. Yang pertama, komunikasi informatif. Kata dasar dari informatif adalah information processing system. Artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Fungsi dari komunikasi adalah fungsi informatif. Kata dasarnya adalah fungsi informatif. Kata dasarnya adalah information processing system. Artinya adalah sistem pemrosesan informasi. Fungsi dari komunikasi adalah bisa dipandang oleh sistem yang bisa memproses informasi dari satu sistem untuk bisa sampai ke satu individu, hingga bisa dimaknai tepat dan benar dalam konsep yang sama. Oleh karena itu, maka sangat
sangat sulit bisa menjadi seorang pemimpin yang menyampaikan informasi agar memang benar-benar sampai kepada orang tersebut. Itulah mengapa tuntutan menjadi seorang leadership. Seorang leadership yang pandai menyampaikan informasi dengan baik, agar informasi tersebut bisa diserap dan dipahami oleh karyawan atau anggotanya. Maka seorang leadership harus menyampaikan informasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah fungsi regulatif yang kata dasarnya regulasi. Artinya adalah bagaimana menyampaikan informasi dalam organisasi dalam kaitannya dengan mempresentasikannya, menyampaikannya dalam berbagai macam SOP atau standar operasional, prosedur, aturan-aturan yang berlaku dalam komunikasi atau yang berlaku dalam sebuah organisasi agar bisa tersampaikan kepada setiap yang bernyawa dengan baik. Maka seorang leadership atau yang menyampaikan pesan dalam organisasi, setiap level IQ manusia harus bisa menerima informasi tersebut dengan baik. Yang ketiga, fungsi integratif. Artinya adalah pembauran atau proses adaptasi ketika akan masuk di sebuah lembaga atau ketika akan masuk di sebuah organisasi. Kita memang harus benar-benar menyatu dan kita memang harus benar-benar membaur, mengikuti tatanan strategi yang sudah menjadi ketentuan dan yang sudah menjadi aturan dalam lembaga tersebut atau dalam organisasi tersebut. Pelaksana komunikasi dalam fungsi integratif dapat menumbuhkan keinginan individu. Setiap orang yang ada dalam lembaga atau yang ada dalam organisasi untuk turut memberikan partisipasinya yang sangat besar untuk menyumbang sumbangsihnya yang terbaik untuk dirinya atau bagi dirinya terhadap tempat lembaga dia bekerja atau terhadap tempat organisasi dia berada. Dan yang terakhir adalah fungsi persuasif. Artinya, setiap pemimpin yang memilih kewenangan biasanya untuk orang-orang yang memahami prinsip-prinsip dalam komunikasi akan lebih memanfaatkan fungsi ini untuk memudahkan penyampaian informasi agar bisa dilaksanakan sedemikian rupa daripada memberikan atau mengikuti garis kewenangan. Biasanya yang menggunakan fungsi persuasif ini lebih mementingkan ajakan menggunakan hubungan yang manis. Biasanya akan lebih jauh didengarkan secara potensial dan akan lebih memberikan pengaruh yang positif daripada hanya dengan cara prosedural kewenangan atau mengikuti mengikuti garis perintah. Dalam mengatur
suatu organisasi, kewenangan, atau perintah biasanya tidak akan selalu menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya, pemimpin-pemimpin yang jenius, pemimpin-pemimpin yang cerdas akan lebih empati, yang memiliki empati yang biasanya digunakan pada garis persuasif. Ada beberapa gaya komunikasi yang dalam penyampaian leadership. Yang pertama, mengendalikan. Yang kedua, landasan kesamaan. Ketiga, pesan-pesan verbal. Yang keempat, dinamis. Kelima, kesediaan untuk menerima. Yang keenam atau yang terakhir adalah lemahnya tindak komunikasi. Karakteristik komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pembagian kewenangan. Yang kedua, adanya pusat kekuasaan atau struktur organisasi dari yang terbawah hingga yang teratas. Yang ketiga, substitusi sumber daya manusia. Jadi, mustahil rasanya jika satu atau dua orang saja yang bekerja. Yang keempat, ketergantungan antara anggota organisasi yang banyak tadi. Yang kelima, adanya interaksi yang berulang-ulang. Dan yang keenam atau yang terakhir, adanya koordinasi yang muncul pada komponen. Tipe-tipe organisasi. A. Bisnis. Bisnis merupakan tipe yang lebih mementingkan keuntungan. B. Organisasi nilai-laba atau non-laba, yaitu kebalikan dan tipe dari bisnis tadi. Organisasi nilai-laba ini tidak lebih mementingkan keuntungan atau kebalikan dari bisnis tadi. Yang C. BUMN atau badan usaha milik negara yang sebagian modalnya berasal dari pemerintah. Yang D. Koperasi, organisasi karakteristik rakyat, organisasi ekonomi rakyat yang berkarakteristik, yang merupakan dari kita untuk kita dan keuntungannya sebesar-besarnya untuk kita bersama. Jika suatu saat Anda ingin memasuki organisasi, maka paling tidak Anda bisa mengerti dan mengetahui tentang organisasi tersebut. Kalau Anda ingin mencari organisasi untuk membangun ekonomi, maka Anda harus memasuki organisasi bisnis. Jika BUMN, Anda tidak bisa berdiri secara otomatis karena sebagian modal BUMN itu berasal dari pemerintah. Aliran-aliran informasi. Yang pertama, aliran komunikasi organisasi jenis apapun. Yang kedua, aliran komunikasi memiliki fungsi dalam level organisasi. Yang ketiga, aliran komunikasi memiliki dampak atau efek baik yang langsung maupun tidak langsung. Mudah-mudahan ini menjadi wadah atau ilmu untuk kita dimanapun kita akan bekerja nanti. Sampai disinilah yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.